Sebelum lanjut video, klik like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Pemerintahan Rasulullah selalu hebat, selalu kuat. Dimanapun Rasulullah kuat. Yang sabar tidak ada yang paling tersabar terkecuali baginda Rasulullah. Kita mungkin bisa sabar hari ini, tahu besok. Sore kita sabar, pagi kita marah. Tapi Rasulullah dalam menghadapi 1000 masalah apapun tidak pernah sewot Rasulullah. Tidak pernah kelihatan terkencian di hadapan Rasulullah. Rasulullah selalu sabar. Tersabar manusia adalah Rasulullah. Yang paling mulia adalah Rasulullah. Di mana makhluk yang bisa menyamai keistimewaan Rasulullah? Tidak ada, Pak. Maka pantas kita menjadikan contoh di kehidupan kita untuk menggapai keridhaan Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sangat istimewa. Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Baginda Rasulullah saking istimewanya diibaratkan intan mutiara yang mahal harganya, yang susah dicarinya. Tapi kita umat manusia yang sangat biasa, kita laksana batu kolar yang murah harganya, gampang dicarinya. Rasulullah laksana intan mutiara, maka tidak ada makhluk satupun yang tidak pantas mencontoh Rasulullah. Semua pantas menyontoh Rasulullah. Dia pejabat, Rasulullah bukan pejabat lagi. Rasulullah bukan pemimpin negara lagi, melainkan pemimpin umat manusia sedunia. Betul? Rasulullah luar biasa istimewa. Badan Rasulullah wangi, Bu. Keringatnya Rasulullah wangi. Di zaman Rasulullah belum ada toko parfum. Rasulullah tidak pernah pakai parfum, dia wangi semerbak harum kasturi. Keringat kita wangi apa kagak, Bu? Coba masing-masing cium keringat. Ludahnya Rasulullah bisa jadi obat. Ludah kita penyakit. Rasulullah sangat luar biasa. Karena memang Rasulullah bukan manusia yang biasa, melainkan manusia yang sangat luar biasa. Inilah Allah alasannya Rasulullah dipilih menjadi suri tauladan. Kalau orang yang pengen mulia hidupnya dunia akhirat, contoh Rasulullah. Rumah tangga pengen bahagia, tentrem, sakinah, mawadah, contoh rumah tangga Rasulullah. Karena Rasulullah juga berumah tangga. Betul? Ini kalau Nabi Isa Allah jadikan contoh, kita repot. Kenapa Nabi Isa nggak bisa jadikan contoh? Kenapa? Karena Nabi Isa nggak berumah tangga, bunga kawin. Nah, kita dikasih alat, nggak nikah, udah repot. Betul. Maka sosok Rasulullah semua terada di Rasulullah. Pantas baginda Rasulullah Allah jadikan suri tauladan, diakui oleh Rasulullah dan diakui oleh semua umat di semua kalangan bahwa Rasulullah adalah manusia, satu-satunya manusia yang dicintai oleh Allah dan yang mencintai Allah. Makhluk yang ada di mana yang mampu menandingi keistimewaan Rasulullah? Rasulullah satu-satunya makhluk yang sangat luar biasa dan istimewa dibandingkan dengan para nabi. Semua nabi, Rasulullah lah yang paling hebat, sehingga Rasulullah mempunyai sandang gelar Nabiyul Mustafa. Dibandingkan dengan semua Rasul Allah, tetap baginda Rasulullah yang paling istimewa. Rasulullah sampai menyandang gelar Sayyidul Mursalin. Dibandingkan dengan orang-orang yang muttaqin,
orang-orang yang takwa siang dan malam kepada Allah, malam bertakwa siang bertakwa kepada Allah, dibandingkan dengan Rasulullah tidak ada apa-apanya, tetap Rasulullah yang paling istimewa. Rasulullah punya sandang gelar Imamul Muttaqin. Bahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini disatukan, disamakan dengan keistimewaan Rasulullah. Tetap baginda Rasulullah yang paling istimewa. Rasulullah mempunyai sandang gelar Sayyidul Makhluqat. Maka pantas Imam Ghazali berkata dalam syairannya, idla dalila ala tariqil ilal ilah illa mutaba'atu rasulil mu'mila fi alihi wa fi alihi wa maqalihi fatatabi'an walitabi'in la ta'dila. Tidak ada jalan yang singkat untuk menggapai rahmat dan keridhaan Allah, untuk menjadi manusia yang selamat berkah di dunia wal akhirah, illa mutaba'ati rasulil mukmila, terkecuali kita nyontoh kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad fi halihi wa fi alihi wa maqalihi, hina segi ucapannya, pekerjaannya, baginda Rasulullah patut kita contoh. Rasulullah tidak pernah berkata yang menyakitkan, tidak seperti kita sekali ngata kita masyarakat sakit, tetangga marah, sekali diemnya salah. Ini jadi orang susah, serba salah Pak. Lebih serba salah, lebih salah jadi orang serba salah. Paham? Jadi orang susah serba salah. Ikut maulid nggak bisa urunan, nggak ikut malu. Ini serba salah orang susah. Tapi lebih salah jadi orang serba salah. Dia punya nggak susah tapi susah. Ikut mauludan nggak, diajak kerajaban bodo amat. Bangun masjid nggak peduli, yatim modal los. Ini yang serba salah, yang susah. Maka lewat peringatan maulid, yuk kita contoh baginda Rasulullah. Maka tujuan yang kedua, selain untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah, untuk menambah rasa mahabbah, kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah Muhammad. Karena memang Rasulullah Bu, Pak, pantas kita cintai. Allah saja mencintai Rasulullah. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, kita harus mencintai Rasulullah, bahkan lebih mencintai daripada diri kita sendiri. Kita cintanya terhadap Rasulullah. Wa alamatul hubbil ita'atu bi sunnati saniyati. Kalau orang cinta Rasulullah, ngaku cinta kepada Rasulullah, harus cinta dengan sunnah Rasul. Tahajud demen, duha tak pernah tinggal, sholat sunnah apa saja suka. Kenapa? Karena itu perintahan Rasulullah. Nah ini suka sunnah Rasulullah cuman kawin mulu, kawin doang, kan sunnah Rasul. Siapa yang cinta sunnah Rasul katanya masuk surga, cuman itu doang. Ngawayunya diikutin tapi adilnya enggak, repot. Man ahaba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang, kata Rasulullah, mencintai sunnahku, maka dialah yang mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, ma'i fil jannah, akan ditemani oleh Allah, oleh Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah, buktinya wa iksaru sholati alaihi, yang orang suka membaca sholawat, banyak baca sholawatnya semasa hidup di dunia kepada Rasulullah, itulah orang yang cinta Rasulullah Muhammad. Ini kita di bulan kelahiran Rasulullah udah lewat. Ini bukan Rabiul Awal lagi Pak, bulan Rabiul Tsani, bulan silih mulud.
Ini baca salat udah dapat berapa ribu. Cinta sama Rasul, cinta sama Rasul, suka baca sholawat, dapat berapa ribu semalam? 2.500 hampir 2.000 untuk masuk WC sekali cer masuk WC, masa sepat 2.500. Inna anjakum yaumal kiamati aksarukum sholat alai. Sesungguhnya kata Rasulullah, di antara kalian yang akan mendapatkan keselamatan nanti di yaumul kiamah, kalian semua kata Rasulullah yang suka banyak baca sholawat kepadaku. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang cinta Rasulullah dengan memperbanyak baca sholawat akan Allah kasih rizki dari jihad yang tidak disangka. Artinya hidupnya akan dilimpahi dengan keberkahan. Alhamdulillah. Siap baca sholawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah salaman ya ya Rasulullah salamun ya Rafi'asa afwata ya jiratal Nabi Muhammad akhiri zaman. Nabi Muhammad Nabi yang mulia, bulan Maulid bulan yang mulia, dilahirkannya junjunan kita, dilahirkannya junjunan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa lahirnya Nabi di kota Makkah dari ibunda Siti Aminah. Lahirnya Nabi di kota Makkah yang sudah masyhur di tahun gajah. Ya Rasul salaman alaik ya Rafi'asa afwata ya jiratal ya ahlal judi wal. Dua. Yang
Yang pertama tujuan maulid untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua tujuan maulid untuk menambah rasa mahabbah kecintaan kita terhadap Rasul. Yang ketiga tujuan maulid untuk menggali kembali kehidupan sejarah baginda Rasulullah. Kemudian untuk kita teladani di kehidupan masa kini agar kita mampu menggapai keridhaan Allah Subhanahu. Rasulullah sangat istimewa dan luar biasa. Jangankan Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Di saat lahir ke muka bumi Rasulullah sudah sangat luar biasa. Yang mana pada waktu Rasulullah dilahirkan di malam Isnin tanggal 12 Rabiul Awal sebelum munculnya fajar, terjadi keistimewaan yang sangat luar biasa. Wansaqo iwanu kisra wa malawan kasar. Gedung di zaman jahiliyah yang diistimewakan oleh kaum jahiliyah, yang diagungkan, sewaktu Rasulullah dilahirkan ke muka bumi hancur. Berhala yang disembah oleh manusia di zaman jahiliyah, karena sebelum baginda Rasulullah diutus ke muka bumi ini, pada umumnya bahasa Arab, orang-orang Arab bukan menyembah Allah, menyembah berhala, menyembah patung yang mereka bikin terus mereka sembah, yang mereka anggap berhala punya kemampuan yang dasar, yang bisa memberikan maslahat, manfaat, dan bisa menurunkan adab. Setelah datang baginda Rasulullah, maka diarahkanlah umat manusia lewat baginda Rasulullah. Allah membawa umat manusia di zaman jahiliyah yang penuh dengan kemusyrikan ke zaman amalia yang penuh dengan cahaya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Bahwa memang tidak ada yang patut kita sembah, tidak ada sosok suatu perkara yang kita sujudi terkecuali Allah Subhanahu. La ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. Tidak ada yang pantas yang harus kita sembah melainkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah telah memberikan kehidupan kita, Allah yang telah merizkikan kita, dan Allah pula nanti yang akan